sebuah masa depan saat Indonesia berdiri gagah di usia 100 tahun 2045. Negara maju, masyarakat cerdas, adil dan sejahtera. Tapi semua mimpi itu tidak mungkin tercapai tanpa fondasi yang kuat, literasi. Literasi adalah akar dari peradaban. Ia adalah fondasi yang menopang bangsa dan seperti rumah yang kokoh. Kita tidak bisa membangun Indonesia emas di atas fondasi yang rapuh. Dulu, buku adalah barang yang langka. Perpustakaan hanyalah tumpukan rak di sudut ruang sekolah, terkunci rapat dan jarang tersentuh. Tapi perlahan wajah literasi di Indonesia mulai berubah. Angin perubahan datang dan membawa harapan baru. Kini lahir berbagai alternatif yang mendukung literasi. Hadirnya buku digital dan perpustakaan keliling menembus batas geografis. Jangkauan anak-anak di pelosok negeri yang selama ini haus akan ilmu pengetahuan. Literasi tidak lagi dibatasi oleh tembok sekolah. Ia bergerak, menyapa, dan merangkul semua. Namun, mari kita lihat realita. Menurut laporan UNESCO tahun 2024-2025, tingkat literasi fungsional di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara-negara Asia lainnya. Survei tersebut menunjukkan bahwa hanya 54% populasi usia produktif yang memiliki kemampuan literasi fungsional yang memadai, yakni kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekedar angka, ini adalah peringatan bahwa kerja keras kita belum selesai, bahwa perjuangan mencerdaskan bangsa masih harus diteruskan dan justru harus lebih digiatkan. Karena literasi bukan lagi tentang sekedar bisa membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, menciptakan, dan menyaring informasi. Di era digital seperti sekarang, kita tak hanya dituntut membaca, kita dituntut berpikir kritis. Di tangan anak-anak bangsa, mereka membentuk klub buku di sekolah dan komunitas. Mereka membuat podcast literasi, menyebarkan semangat membaca lewat sosial media. Mereka membuat konten yang edukatif, yang menginspirasi ribuan orang. Mereka membuktikan bahwa membaca adalah bentuk perlawanan terhadap ketertinggalan. Karena buku bukan hanya kumpulan kertas, buku adalah jendela dunia. Melalui buku, kita menjelajahi dunia tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Kita bisa mengenal tokoh-tokoh dunia, memahami sejarah, merasakan penderitaan, kebahagiaan dari berbagai budaya. Dan ketika satu anak membaca buku, sesungguhnya satu masa depan sedang terbentuk. Dan kita menyadari satu hal, masa depan tidak dibentuk oleh teknologi saja, tapi oleh pikiran-pikiran cerdas. Dan pikiran lahir dari kebiasaan membaca. Dari sinilah Indonesia emas dibentuk, dari halaman demi halaman yang kita baca. Maka hari ini kita ambil bagian, kita jaga perpustakaan, kita hidupkan budaya baca, kita wariskan literasi. Karena Indonesia Emas 2045 adalah tanggung jawab kita semua. Dimulai dari sini, dari saya, dan dari kamu. Ya. Saya Mila, siswi SMK Negeri 1 Bulukumba. Sebagai generasi Indonesia Emas, kita harus memulai perjalanan literasi kita dari sini dan menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045.